saya dengar kalau suami ibu ibadahnya kurang ya. Iya, kalau disuruh ibadah itu marah. Dia justru marah. Sama tadi ibu bilang kalau dia nggak kerja, nggak cari nafkah. Iya. Terus selama ini hidup dari mana ibu? Saya nyari nafkah sendiri Dengan dengan cara? dagang gitu. Dengan berdagang. Iya, ya jualan gorengan, jualan es, nyari buat anak-anak saya. Yang penting anak saya bisa makan sehari-hari, bisa untuk biaya sekolah sama bayar kontrak. Karena kita di sini ngontrak. Ada berapa anak? Anak saya 4. 4. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini khususnya suami nih, Ya. jangan tidak bertanggung jawab. Kalau kita pernah menyatakan dia itu istri saya, tanggung jawab. Ada kewajiban. Ya. Kewajiban apa? Untuk memberi nafkah, memberi pendidikan, kehidupan yang layak. Bukan malah berpangku tangan. Ini dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan sabar. Saya yakin ini hebat. Iya, Ustaz. Nah ini sebenarnya ada satu lagi masalah Ustaz yang tadi ibu udah cerita. Kalau ternyata nggak kasih nafkah, tapi suaminya juga, mohon maaf, berselingkuh dengan wanita lain. Itu yang bikin ibu ini berat banget untuk jalanin hidup, Ustaz. Dia udah ngasih nafkah suaminya, tapi justru suaminya menggunakan uang itu untuk berselingkuh. Menikah lagi suaminya itu. Enggak, cuma hanya selingkuh aja. Naudzubillah. Terus dia mukulin saya sampai saya keguguran karena dia bawa pulang perempuan juga. Alhamdulillah ya nak, kamu sehat. Nanti mama kasih nama yang indah seperti bidadari surga, Aisyah. Kamu suka kan nak? Sayang, kamu jangan pernah pergi dari aku ya. Aku akan usir tuh istri aku tuh. Terus kapan kamu nikahin aku? Tenang aja ya sayang. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu selingkuh. Apalagi hamil gini kamu selingkuh, Mas. Lu jangan ganggu gua, hah? Lu pergi. Gua gak peduli kalau lu hamil. Hah? Pergi. Malu, Mas. Malu sama tetangga, malu. Lu budak ya? Gua bilang lu pergi. Pergi nggak? Dia yang harus pergi. Lu berani ya? Berani lu, hah? Lu berani ngusir dia, hah? Cewek kurang aja lu, ah! Yuk, kita lanjutin di hotel sayang. Nah, yang kuat. Aisyah, maafin papa kamu ya. Oh, Aisyah. Begini Mas Farid, Ya. kalau kasusnya Bu Dina ini saya kira kita harus bantu dengan cara harus jalur hukum misalnya. Iya, betul. Karena ini bukan masalahnya, ya kita niatnya baik kok. Biar ada tanggung jawab nih. Iya. Beliau sudah punya putra 4 ya, Ibu Iya. Dina ya. Lah ini beban berat. Rumahnya masih ngontrak. Masih jualannya gak tetap. Kadang jualan Es buah. buah, Ya, pendapatannya kadang gorengan. Nah ini tidak kan luar bisa biasa. terukur. Ternyata suaminya begitu. Nah ini hadirlah pihak ketiga. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusi. Ya. Tadinya ibu, kalau ibu masih sabar, pahalanya luar biasa Bu. Luar biasa. Allah hitung semuanya. Kewajiban suami menjadi beban ibu. Ya kan? Quran itu perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai suami, pergaulah istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau Anda tidak bertanggung jawab, jangan perlakukan dengan cara yang tidak baik. Ini kewajiban. Nah, ibu bisa melakukan langkah-langkah, Bu, minta tolong orang, minta tolong tetangga, minta tolong apa. Ini, kalau ibu sudah misalnya berat, boleh kok. Ada sebuah kisah. Zaman Nabi SAW, ada seorang perempuan, dia itu nggak ridho dengan suaminya. Artinya nggak seret lah itulah, nggak pas atau apa. Ada yang ganjel gitu ya? Iya, mendatangin Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya pokoknya nggak seret sama ini. Begitu. Ini yang nanti boleh, ini secara syariah boleh. Kemudian Rasulullah memutuskan, kamu bisa nggak
bahasanya dalam hadisnya itu mengembalikan mahar. Bisa ya Rasul, dikembalikan, oleh Rasul dipisah. Karena apa? Ini lebih maslahah. Kalau dalam hadis tadi dibilang abghadul halal yang dalal talak. Perbuatan yang dibenci ada talak. Tetapi kalau maslahahnya harus pisah, diambil yang maslahah. Maslahah itu yang lebih baik. Lebih baik ibu, anak-anaknya. Mungkin juga akan lebih baik bagi suami daripada terus berantem. Subhanallah, ibadahnya nggak tenang, nyari rezeki nggak tenang, anak-anaknya juga nggak jadi lebih baik. Mungkin berpisah lebih baik. Itu ibu. Mudah-mudahan terus sabar. Saya sekali lagi ingat, banyak istighfar. Insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ibu tahu dia bawa pulang selingkuhannya dan kemudian ibu sampai keguguran segala macam, apa yang ibu lakukan ke suami? Saya cuma diem aja, saya pasrah. Terus kemudian mereka terus berlanjut hubungannya? Iya, tapi nggak lama kemudian suami saya pulang sendiri. Pulang sendiri maksudnya? Kembali ke rumah, dia kan pergi. Oh, mereka berdua pergi? Habis mukulin saya, sehingga dia sampai saya berdarah. Terus dia pergi, nggak lama kemudian dia balik lagi sendiri. Ibu masih mau terima? Ya karena mikir karena ada anak-anak. Dan juga memang saya status masih istri dia, ya saya terima. Luar biasa, ibu ini kuat banget ya Pak Ustadz ya. Wahai pemirsa, para suami, sekali lagi ini baru satu contoh. Sudah disakitin, didolimin, tidak dikasih nafkah, rumahnya masih ngontrak, anaknya 4, istrinya yang bekerja, suaminya pergi, mohon maaf dengan kemaksiatan, lalu kembali. Saya kira karena suaminya sudah nggak bisa kemana lagi tinggalnya nih, kembali. Seorang istri masih menerima dengan jelasan apa? Masih mikir anak. Kepatuhan seorang istri, masih merasa saya ini istrinya. Luar biasa. Ada nasihat saya ibu. Pertama, kalau ibu masih kuat, berdoa. Ya Allah, ganti dengan lebih baik ya Allah. Bisa jadi dari sisi keluarga ini ibu penuh suami dengan, tapi insya Allah pasti nanti ada aspek lain Allah akan ganti. Mungkin anak-anaknya yang akan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang mulia, memuliakan orang tua. Karena apa? Anak itu kalau ibunya baik, insya Allah anaknya nanti baik. Di pendidikannya, asuhannya, dengan kejujuran, tidak ada kebohongan, insya Allah jadi baik. Saya berharap itu Ibu Dina. Sabarlah kalau suaminya begitu, sudah. Kalau ibu bisa datang ke pengadilan. Kalau enggak, sabar ibu masih kuat. Saya ikut mendoakan Mak Farid. Mudah-mudahan Allah ganti dengan lebih baik. Suami ibu masih tinggal sama ibu sekarang? Masih. Ibu pengen suami ibu berubah kan? Betul, ibu pengen suami ibu berubah ya? Iya. Makanya ibu datang ke sini minta bantuan tim kita. Nah kebetulan ibu, kita coba hubungi suami ibu. Ya, mudah-mudahan suami ibu bisa dengar keluhan ibu, dan kebetulan di sini juga ada Pak Ustadz. Mudah-mudahan suaminya juga bisa terketuk hatinya setidaknya. Kita coba bantu ya Bu ya. Gimana? Kru udah siap? Udah masuk? Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan Bapak Yanto? Iya, ada siapa Pak? Dari Farid Hasan Pak, Antv. Antv? Iya. Kenapa? Gini Pak Yanto, kebetulan alhamdulillah nih saya sedang bersama Ibu Dina, ditemani juga dengan Ustadz Bukhari. Pak Yanto, Ibu Dina tadi cerita banyak mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Pak Yanto. Taruh tadi. Ngapain dia ada di Antv? Enggak, gini Pak Yanto, Ibu Dina hanya bercerita ke kita, minta tolong sama kita untuk Gini bisa. Gini mas. Dia itu udah bisa selingkuh. Dia udah bisa goda-goda dia. Papa enggak, itu bohong itu mas. Maksudnya bohong apa ya Pak? Ini maksudnya dia tuh bisa selingkuh. Dia kali itu. Bapak boleh diulang, saya kurang jernih dengarnya Pak, mohon maaf.
Gini mas, hubungan saya sama dia udah lama lebih baik. Dia masa nuduh saya selingkuh. Dia nuduh saya malah guna-guna dia. Nggak benar itu. Gini nih mas, nggak usah ikut campur di urusan keluarga saya. Iya Pak Yanto, Pak Yanto. Ya, ini siapa? Saya Bukhari Pak Yanto. Ya gimana pak? Ya, Pak Yanto, ini kebetulan saja Ibu datang, namanya pengen minta tolong dengan niat baik. Ya. Tidak ada niat selain kecuali niat pengen kebaikan, pengen agar semuanya baik, kembali dengan normal. Tadi Ibu cerita bahwasanya beliau merasa ada guna-guna baik mungkin kepada Bapak atau kepada Ibu, tetapi niatnya adalah pengen kembali dengan normal, dengan baik. Memang betul Pak Yanto, orang itu kadang-kadang ada yang tidak baik ke kita. Nah, ini tapi ketidakbaikan itu pengen ada kebaikan. Nah, itu luar biasa. Kita berharap dengan teleponnya Pak Yanto ini, alhamdulillah Pak Yanto mau menerima. Nanti ada titik temu. Kita carinya bukan persoalan, tapi titik temunya apa sih? Tidak ada kok orang itu nggak punya masalah. Tapi berharap karena kita kan mohon maaf lah hidup cuma sekali, nanti juga masih pada anak-anak. Sekali lagi Ibu ini minta agar dengan baik, dengan cara omongan yang baik. Itu aja Pak Yanto. Gimana mau melanjutkan hubungan lagi pak? Dia tuh selalu ingat mantan dulu. Dan malah nuduh saya selingkuh, nuduh saya guna-guna dia. Itu nggak benar. Bisa aja. Suruh dia introspeksi diri deh. Iya, Pak Yanto, mohon maaf, saya juga introspeksi, Ibu introspeksi, semuanya introspeksi. Jadi gini loh, karena niat kita adalah mau baik, maka yang tidak baik itu coba kita, bahasanya kita tutup dulu sebentar. Itu aja dulu. Karena kalau nanti sama-sama saling mohon maaf nih, masih saling menuduh, nanti nggak selesai. Ada titik temu. Nah, yang penting titik temu dulu ya Allah, pengen baik, itu aja dulu niatnya. Itu Pak Yanto. Ya, dia bikin malu keluarga aja. Tidak Insya Allah enggak, Pak Tidak Yanto. ada yang dibikin malu. Jadi kalau kita niatnya mencari solusi itu nggak ada yang dicipin malu. Justru kalau kita misalnya ada masalah tidak kita selesaikan, kemudian berlarut-larut, saling curiga, saling suudzon, itu justru malah itu tambah masalah. Sekali lagi tidak ada kok masalah yang tidak ada solusinya. Yang penting kita tidak putus minta rahmat dari Allah. Wala tayasu mir lauhillah. Tidak boleh kita berputus asa untuk mencari ridhonya Allah, karena nanti keputusannya di akhirat. Itu Pak Yanto, kita berharap agar nanti ada kebaikan. Itu Amin, Mas Pak. insya Allah. Bu Dina ada yang mau disampaikan ke Bapak? Ya, saya pengen dia berubah. Berubah dulu, lupain mantan. Ya, udah, maaf ya. Cukup sampai sini ya, makasih ya. Pak Yanto. Pak. Udah ditutup Pak Ustadz. Ya. Udah gini, tapi syukur alhamdulillah Pak Yanto masih mau terima. Tadinya memang saya dapat info dari kru agak susah untuk merayu dia untuk mau ngomong sama kita, tapi di sini dia mau, alhamdulillah. Nah, ini sebuah langkah bagus lah. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau sudah mau nerima itu sudah ada kebaikan kok, gitu. Ya, setidaknya ada terbersit dia Ya, mau, betul. mau coba menyelesaikan masalah Pak Ustadz ya. Cobalah kita melihat masalah yang lebih besar, misalnya antar negara aja. Kalau sudah nggak ada jalur komunikasi sudah putus, tapi sudah ada komunikasi, ini sudah mulai baik. Tinggal begini Bu Dina, ya ini saran dari saya. Pokoknya kita coba kita rendahkan dulu hati kita, jangan sampai merasa kita yang lebih baik, gitu. Jadi istilahnya begini Mas Farid, suami istri itu ada gandengan kan, suami dan istri. Gandengan agar ini tetap bersatu, itu rahasianya dua. Ada sabar, ada syukur. Yang satunya bersabar. Gitu. Sabarlah, saya kondisinya begini. Tapi yang satunya harus sadar. Kalau yang pasangannya sabar, satunya harus syukur. Oh ya Allah, ternyata pasangan saya itu penyabar ya. Saya harus bersyukur. Sehingga nanti nikmat. Dari aspek ibu sudah sabar, ketika sabar sudah
kata-kata yang membuat orang lain itu curiga ditutup. Itu namanya kita menutup masa lalu. Sudahlah, misalnya begini, iyalah kita mulai dengan kata-kata saya sadar saya salah. Diawalin itu, saya pengen baik kok, gitu. Kalau ada salah, iya saya salah, saya ini bukan malaikat. Nanti dari biasa oh iya ya kok pasangan saya begini ya, jadi enak, gitu. Terus jangan kalau sudah orang mengaku salah, ditekan lagi. Kalau enggak, jangan. Kata-kata menyerang orang itu coba diganti. Jadi nanti ibu sama bapak memulai dengan kata-kata yang baik. Insya Allah dengan harapan tadi ini kebaikan, Allah akan merahmati. Kan begini, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Setiap orang pasti punya salah, dan sebaik-baik orang itu yang minta maaf, taubat. Dan Allah janji ketika seorang hamba dia datang kepada Allah untuk minta ampunan, Allah akan sambut dengan lebih cepat. Seneng kalau Allah didatengin dengan salat taubat, sholat, minta ampun, Allah akan sambut. Makanya ini dengan banyak istighfar, dengan taubat, insya Allah egonya dikurangi sudah. Selama ini sudah. Kita doakan juga. Kami boleh loh minta kepada ulama, kiai agar didoakan. Sudah. Nanti guna-gunanya hilang, masalahnya selesai, keluarganya balik lagi. Insya Allah. Amin. Makanya kapanpun nanti Ibu Dina mau minta bantuan kita untuk mediasi, insya Allah nanti tim Tawakal akan bantu Ibu Dina ya. Iya. Terima kasih Ibu Dina sudah bercerita ke kita. Mudah-mudahan semua cerita Ibu Dina ini bisa bermanfaat baik untuk Ibu Dina dan juga untuk pemirsa di rumah, dan semua tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Bukhari juga bisa diamalkan oleh Ibu Dina Pak Ustadz ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiahnya. Terima kasih Ibu Dina. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.